Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Iwan Sepriadi dalam program iNews Jabar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu topik yang luar biasa di mana ada One Pesantren, One Product dari program pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tapi tidak hanya One Pesantren dan One Product saja. Ada sebuah deklarasi yang dilakukan oleh sejumlah pondok pesantren di Jawa Barat. Salah satunya adalah Deklarasi Serikat Ekonomi Pesantren. Untuk membahas soal OPOP ini dan juga SEP ini, kita sudah ada beberapa narasumber, tepatnya ada dua narasumber. Dari sebelah kiri ke sebelah kanan saya ada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, ada Dr. Andes Kusmana Hartaji, MM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun Rampes. Nah di sebelah daripada Pak Kadis ada Ketua Koperasi dari Pondok Pesantren Darut Tauhid, ada Kang Perisnandar. Kumaha sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus selalu sehat. Selalu sehat ya. Pak Kadis dan Pak Peri, kalau kita bicara soal program pemerintah Provinsi Jawa Barat, ada yang unggul di tahun ini begitu ya. One Pesantren, One Product. Dan saat ini sudah memasuki tahap seleksi tahap 1 dan sudah mau seleksi tahap 2 begitu. Saya akan tanya ke Pak Kadis terlebih dahulu. Pak Kadis, sudah sejauh mana sih sebetulnya seleksi dari OPOP ini? Ya, jadi One Pesantren One Product ini adalah suatu program unggulan di Dinas Koperasi, termasuk juga di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tahap sekarang kan sudah mau berakhir di tahun 2019 ini. Oke. Jadi tahapannya sudah audisi namanya. Jadi seleksinya sudah rada gaya, audisi gitu. Audisi. Audisi 1, audisi 2, termasuk juga nanti audisi 3. Jadi sebetulnya tahap 1 sudah selesai kita lakukan. Kita merekrut 1074 pesantren yang sudah lolos audisi tahap 1. Selanjutnya tahap ini sudah dalam proses yaitu di audisi tahap 2. Oke. Audisi tahap 2 kita sedang visitasi ke beberapa, jadi panitia atau juri sedang juga melakukan kunjungan ke lapangan untuk mengaudisi atau menseleksi mana yang masuk di audisi tahap 2. Sudah ada 1074 pondok pesantren begitu yang sudah masuk dalam seleksi 1. Artinya berarti harus ada kurasi lagi sampai nanti masuk ke seleksi 2 dan seleksi 3 begitu. Apa sih sebetulnya kriteria untuk bisa masuk nantinya ke seleksi 2 begitu? Ya. Sebetulnya kan ada pesantren-pesantren yang sudah scale up ya, dia sudah punya produk, tapi nanti produknya apakah memang sudah layak pasar atau belum. Terus juga ada kemauan yang keras dari pengelola. Terus masuk juga dukungan dari yayasannya gitu kan. Jadi tidak terlepas karena memang dunia pesantren harus juga ada didukung semua unsur mendukung bahwa kegiatan ekonomi di pesantren itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di minimal di lingkungan pesantrennya atau ke masyarakat. Selanjutnya juga ini adalah yang terpenting tidak hanya di dalam tapi juga dapat menembus pasar-pasar regional, pasar nasional bahkan pasar internasional. Bahkan hingga pasar internasional begitu ya. Kalau kita bicara soal produk begitu, ada 1074 yang sudah masuk. Apakah kemudian nanti dari produk ke 1074 ini akan dikurasi sebagaimana gitu? Apakah hanya 10 produk saja atau seperti apa? Enggak, kita kan beragam ya. Dari hasil pendampingan, hasil juga pelatihan ada beberapa produk tertentu. Salah satunya adalah ada di makanan minuman, ada juga di fashion, ada di jasa, ada di kerajinan tangan dan ada yang lain-lain. Jadi sebetulnya nanti kita pilih mana yang cocok sebetulnya pasarnya. Yang penting kan sebetulnya off-takernya. Jadi dia punya produk, tapi kita pemerintah punya kewajiban untuk menghubungkan antara off-taker kepada produk-produk pesantren yang ada gitu. Jadi sebetulnya nanti dipilih beberapa produk, tidak fokus ke produk makanan saja. Kita lihat juga pasarnya. Pasar mana sih yang potensial untuk produk pesantren ini. Dan insya Allah kalau saya lihat sudah beberapa kali, karena tahapannya kan simultan nih. Selain juga pada saat kita hanya pelatihan dan magang, kita juga mengirimkan beberapa pesantren yang sudah punya produk untuk dipromosikan tingkat nasional sekarang kita lakukan. Nah ini ternyata Kang Peri dan juga timnya dari Darut Tauhid juga ikut melakukan kurasi begitu, artinya adalah ikut dalam seleksi dari tahap awal sampai akhir begitu. Artinya apa sih yang kemudian dilakukan atau kontribusi apa dari Darut Tauhid untuk melakukan OPOP ini? Baik, kami kan dari Darut Tauhid termasuk salah satu pesantren yang dijadikan tempat pelatihan dan magang. Jadi peserta 1074 itu kan dari berbagai sektor ya usaha. Nah di Darut Tauhid alhamdulillah dapat amanah untuk sektor perdagangan, jasa dan kerajinan. Sehingga peserta yang pesantren ya 1074 itu kan ada 2 peserta.
melakukan pelatihan dan pemagangan di Darut Tauhid. Selain itu juga kami, saya secara pribadi juga dilibatkan untuk proses penjurian kurasi tadi, sehingga dari 10 sektor itu terlibat secara langsung bahwa proses produksinya, legalitasnya, begitu ya, inovasinya, dan berbagai hal yang dilakukan oleh peserta terlibat secara langsung. Oke, Kang Peri mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu semasa mungkin melakukan kurasi ataupun pemagangan begitu dari kurang lebih mungkin 1074 ini, rata-rata peserta seperti apa sih? Kalau dilihat dari semangatnya, justru ini sesuatu hal yang baru yang yang ada di pesantren gitu kan, yang boleh dibilang sebagian orang melihat pesantren itu tempat pendidikan, sosial, bahkan dakwah. Nah, justru kegiatan ekonomi ini yang mewarnai di pesantren. Gitu ya. Jadi santri itu bukan hanya belajar, kitab, ngaji gitu ya. Tapi dengan adanya kegiatan ekonomi jadi hidup gitu kan. Ada kegiatan kayak misalkan produksi kopi gitu kan. Walaupun ada yang memang baru ide, ada yang sudah berjalan, promosinya dibantu gitu ya, packagingnya dibantu, administrasinya, manajemennya, laporan keuangan dan lain sebagainya. Sehingga mereka tahu betul ternyata bicara ekonomi itu tidak hanya sebatas ingin, tidak hanya sebatas semangat, tapi ada mekanismenya. Dan itu sangat luar biasa respon dari para pesantren. Luar biasa berarti artinya semangatnya, kemudian juga ide-idenya juga cukup luar biasa begitu ya. Pak Kadis, kalau kita bicara soal pesantren ini yang diharapkan adalah meningkatkan ekonomi begitu ya, artinya adalah ekonomi umat Islam begitu ya. Nah, kalau kita bicara hal tersebut, sebetulnya harapan daripada OPOP ini seperti apa sih? Sebetulnya kita ingin pesantren itu mandiri secara ekonomi. Ya, terus juga potensi-potensi pesantren kan cukup luas, cukup banyak gitu kan, hampir sekitar 9.000 sampai 10.000 di Jawa Barat. Ini kan sebagian kecil saja sebetulnya. Kalau memang ekonomi tumbuh di beberapa pelaku usaha di pesantren, itu akan mendongkrak ekonomi daerah secara otomatis. Jadi sebetulnya kan titik-titik potensial sebagai, kan kita punya tugas juga di Dinas Koperasi dan UKM itu memberdayakan koperasi dan UKM. Jadi sebetulnya tidak hanya komunitas-komunitas, asosiasi dan lain-lain, ternyata juga pesantren punya potensi yang cukup besar. Karena dia punya lahan, dia punya santri, punya orang gitu banyak, dan punya SDM gitu ya, yang cukup banyak gitu. Nah, ini adalah cukup potensial bagaimana peran kita sebagai pemerintah hadir di sana. Karena memang kalau memang kita sentuh pesantrennya, kita sentuh santrinya, kita sentuh usahanya, insya Allah akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Jawa Barat. Oke, luar biasa. Nah, ternyata OPOP ini juga meningkatkan sebuah gairah untuk melakukan ekonomi umat gitu. Salah satunya adalah dengan adanya sebuah serikat ekonomi pesantren begitu, atau singkatnya adalah SEP begitu ya, yang sudah dideklarasikan pada 12 November 2019 yang lalu. Salah satu deklaratornya adalah Kang Peri begitu ya, dan keempat pondok pesantren yang ada di Jawa Barat. Sesaat lagi tapi kita akan membahas hal tersebut, tetap bersama kami di iNews Jabar.